Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzakir, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Negeri 4 Jenepon. Dengan posisi kontrol sebenarnya kita sebagai guru ya. Pertama itu sebagai penghukum, dan itu yang banyak kita lakukan di sini. Sedikit-sedikit menghukum. Lebih dominan. Padahal kan itu yang pertama ya. Yang kedua itu posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah. Sekarang anak-anak kadang-kadang kalau ada yang berbuat salah, melanggar, diperlakukan sampai dia merasa bersalah dirinya, sehingga dia down, Dia sendiri karakternya merasa mati salah seperti begitu, itu. Iya. Dengan cara Misalnya kalau Mintong itu kalau begitu, akhirnya teman-temannya pada melihat dan dia merasa bersalah begitu. Sebaiknya jangan. Ini itu yang biasa dilakukan oleh permalukan di depan. Betul sekali. Karena itu mematikan karakter. Itu yang pertama. Yang kedua merasa posisi sebagai teman. Kadang-kadang kita agak sini kena. Dia sayang sekali. Kemudian diperhatikan sekali. Sebenarnya bagus. Hanya saja kekurangannya adalah dia hanya mendengarkan kita sendiri. Ketika ada di guru lain yang masuk, dia tidak peduli. Karena saya dekat sama anak. Karena kan dia hanya baik pada guru yang tersebut, tetapi pada guru yang lain dia tidak baik. Dia acuh begitu. Kenapa? Karena dia posisi teman. Dianggap yang lain bukan teman. Ya itu yang ketiga. Kalau saya itu saya masuk ke Kemudian yang sini kalau ada saya begitu anak-anak begitu ketemu gurunya saya di sekali. Yang nanggap itu ya selalu rembar-rembar, padahal kita kan tidak semua orang suka begitu. Iya betul. Yang keempat posisi kontrol sebagai guru itu adalah sebagai pemantau. Kita hanya sekedar memantau saja. Yang menggurui. Iya, artinya begini, kita pantau mereka. Tetapi kita tidak pernah menelusuri apa alasannya dia melakukan kesalahan. Tidak pernah kita kasih sugesti dia, tidak pernah diberikan semangat dalam dirinya. Kita tidak mau cari alasannya, kita tidak mau cari alasannya kenapa dia begitu. Betul. Jadi kita Alasan semua orang saat itu. Semua orang berbuat itu karena ada alasan tersendiri. Ada faktornya, apakah itu alasan pribadi atau ada faktor penyebab. Dan yang terakhir itu posisi kontrol sebagai manajer. Nah, inilah yang ingin kita dapat. Inilah yang kita inginkan sebenarnya, posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana itu manajer? Dia melakukan 3 proses yang disebut dengan segitiga restitusi. Pertama, itu kita lakukan melakukan individunya itu anak-anak diberikan penguatan itu. Jadi supaya apa? Misalnya begini, ada anak yang berbuat salah, kita panggil, nah kenapa tuh? Kemudian setelah itu, tidak usah khawatir. Setiap manusia itu punya kekurangan. Dikasih semangat. Iya, dikasih semangat. Iya, jangan langsung di-justice gitu. Jangan di-justice. Dikasih semangat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, setelah itu divalidasi kesalahan yang dia lakukan. Artinya itu validasi, artinya ingin diketahui betul tidak kamu berbuat kesalahan. Apa alasannya? Kita harus dengar dia. Kita catat, kita dengar. Apa alasannya dia melakukan pelanggaran itu? Karena setiap orang melakukan pelanggaran itu hanya untuk memenuhi kebutuhan mendasarnya. Manusia kan punya kebutuhan dasar 5. Survive itu ingin bertahan hidup, kesehatannya, kekenyangannya, kenyamanan dirinya. Itu survive. Semua orang butuh survive. Kita juga termasuk. Tidak ada orang yang mau menderita. Tidak ada orang yang mau menderita, mau bertahan hidup kan? Nah, kalau ada orang yang mengusik ini survive-nya, pasti dia berontak. Ya kan? Kayak misalnya selalu bolos, nah tiba-tiba jam 5 kok bolos masuk. Pasti dia benci dengan kita. Jadi caranya bagaimana menangani supaya dia bisa berubah. Jadi kan setiap orang itu pasti dalam hati kecilnya ada kebaikan. Pasti dalam hati kecilnya pasti ada kebaikannya. Tidak ada orang yang tidak punya kebaikan dalam hatinya. Hanya saja karena pengaruh lingkungannya yang membuat dia cenderung berbuat negatif karena lingkungannya banyak pergaulan dengan yang negatif. Tapi kita tanya saja dirinya. Makanya posisi langkah ketiga yang dilakukan adalah bagaimana memberikan dia pemahaman supaya dia termotivasi. Misalnya kita tanya, nah kita mau jadi apa sebenarnya? Apa cita-cita? Kalau mau
terpenuhi cita-cita, ikuti langkah-langkah ini. Secara individunya, secara individu, sehingga nanti kemudian dia akan berbuat bukan lagi atas pengaruh dari orang lain, tetapi pengaruh dari motivasi dirinya sendiri. Jadi meskipun siapa yang dihadapi, dia tetap akan melakukan kebaikan, karena memang kebaikan itu bersumber dari dalam dirinya, bukan karena dihargai, bukan karena mau dihukum. Makanya kalau teori motivasi itu kan ada 3, menghukum, memberikan penghargaan, dan restitusi. Yang 2 ini, menghukum dan memberikan penghargaan, jangan dikira bahwa kalau ada yang dikasih ranking 1, ranking 2 baru dikasih hadiah, jangan kira bahwa itu sudah baik. Belum tentu. Memang baik untuk saat itu dan memberi semangat kepada anak yang ranking itu, tapi bagi mereka yang lain itu kecewa besar. Kecewa besar, dan dia merasa dihakimi, dihukumi, dan dia merasa bahwa dia orang yang tidak mampu. Hanya dia apatis. Apatis, betul sekali. Karena itu di K13, di rapor K13 itu tidak ada istilah ranking 1, ranking 2, tidak boleh lagi. Karena apa? Karena memberikan penghargaan kepada orang. Nah, berapa yang dikasih hadiah? Hanya 3 kan yang dikasih hadiah. Sementara yang lain berapa orang? Lebih banyak yang kecewa. Mungkin tidak ada hadiah. Itu saya tidak ada hadiah. Dia merasa ini ada hal yang mematikan, sebenarnya mematikan karakternya, mematikan kreativitasnya itu. Kecewaannya lebih tinggi daripada bagaimana membangun motivasi yang tapi dari posisi itu sebenarnya. Jadi karena itu tidak apa dulu kita melalui yang betul. teman dulu nanti meningkat Betul. Nanti kan secara tahap manajer kita langsung susah kita